Hari ini ngobrol bersama vokalis dari project band gue, Timun Jelita, Mutiara Hai. Ladea. Kita lanjutin yang Kemarin. waktu konten Ramadan kemarin, Iya. yang ngabuburit nanya-nanya. Ternyata pertanyaan-pertanyaannya tuh sungguh sangat dalam sekali. Kakak udah jarang juga kan bahas cinta-cintaan. Sekarang lagi jarang sih, karena udah batuk. Biasa. Kalau ini ya alergi cinta Cuaca. ya. Alergi cuaca. Oke, kita langsung aja. Kemarin. Pertanyaan, karena konsepnya adalah kamu nanyain aku. Ya. Sikat. Jadi kemarin itu kan lebih ke kayaknya bahas soal love life aku ya. Love life. Love life aku Ya. kemarin. Nah, ini tentang permantanan sekarang. Emang mantan udah gak love life? Love life sih. Iya sih. Dulu. Cuma kan maksudnya ini gak ada kaitan sama aku. Cuman in general gitu loh. Oh, Kayak oke. soal permantanan menurut kakak gimana? Oke. Soal permantanan. Berat nih kayaknya nih. Iya, jadi aku itu ya aku lagi. Berarti ini masih ada kaitannya. Iya makanya gimana? Oke, gak masalah. Gini aja, pura-pura aja. Punya teman namanya Desi. Oke, jadi aku punya temen namanya, jangan Desi tuh bundaku. Temenan kan tapi? Bundaku sih itu. Mawar aja, Mawar. Desi mama kamu? Iya, Ya ampun. Oke, Mawar ya? Iya, Kamu Mawar. punya teman namanya Mawar? Mawar. Mawar ini punya mantan. Kayak beberapa mantan. Nah, Wih, tapi jago banget nih Mawar nih. dia itu bisa temenan sama mantan-mantannya. Si Mawar ini? Ya. Oh, Mawar orang Palembang kan? Tinggal di Palembang kan? Iya. Oh iya. Vokalis Dia main band juga dia. Bukan. Nah, Lalu, menurut kakak dia temenan sama berapa mantan Mawar ini? Lo kan Mawar. Oh iya, Mawar. Kenapa mikir? Bener, Mawar. Mawar. Ceritakan Mawar dong. punya 5 mantan. Banyak juga Mawar. Nah, Mawar 5 mantan. dia mantan. Nah, dia tuh kayak Banyak juga ya. berteman sama 2 mantannya. Si Mawar berteman dengan 2 mantan. Menurut kakak, Kasih nama mantannya. mantan satunya namanya Yadi. Gak ada nama lain. Ketika kita harus berpura-pura dan menciptakan nama Yadi. Oke. Ya, yang di kepala aku Yadi. Oke. Yadi. Yang kedua Ucup. 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 Ada Yadi dan Ucup. Oke. Oke. Menurut kakak, si Mawar bisa berteman sama Yadi dan Ucup itu adalah sikap yang dewasa Iya deh. atau gimana? Soalnya kan banyak juga nih asumsi orang-orang yang kayak temenan sama mantan itu gak bagus kayak gitu. Pertanyaannya kenapa 3 mantan yang lain Mawar tidak temenin? Mungkin putusnya gak baik-baik. Ada Atau- tuh. Ada. Sebenarnya semua putus juga gak bisa disebut baik-baik sih. Ada aja putus baik-baik. Gimana? Kita putus ya, aku gak nyuri kok. Baik. Orang baik nih gak suka Tapi doang. kan putus ya kayak udahan aja gitu. Artinya? Yang mengakhiri hubungan. Lalu? Emang itu kan ya gak ada yang baik soal itu. Ada. Apa? Ketika hubungannya berakhir tapi keduanya jauh lebih bahagia. Itu definisi putus yang baik. Karena beberapa orang mereka pacaran, punya hubungan, dua-duanya gak happy. Karena memang tidak cocok. Oke. Tapi dipaksain. Tapi gimana kalau misalnya cocok tapi gak direstuin? Itu kan mau gak mau. Atau gak misalnya ada yang kayak beda keyakinan kayak gitu. Ya keyakinannya tidak cocok. Oke. Iya kan? Berarti kalau yang satu lagi yang gara-gara gak direstuin Tidak cocok dengan. orang tua pasangannya. Iya. Iya sih. Iya kan? Kalau kayak gitu salah siapa? Salah orang tuanya. Cari orang tua baru. Gini. Tunggu bentar ya. Tunggu. Kita mulai dari definisi dulu deh. Iya. Putus baik-baik. Putus baik-baik tuh ketika dua-duanya paham bahwa ini jalan terbaik yang harus dilakuin. Itu menurutku. Baik itu cocok maupun enggak, sebenarnya itu sih. Oke. Cocok atau enggak, bahagia atau enggak, tapi dua-duanya sepakat bahwa emang harus begini. Gue masih sayang tapi orang tua lo kayaknya gak bisa terima gue. Ya emang harus kayak gini. Dan saling terima bahwa ya udah emang harus gini gitu. Tidak ada yang merasa tidak rela. Ya pasti gak rela sih. Tapi tidak ada yang merasa bahwa ini tidak adil. Nah itu kayaknya poinnya di adil apa enggak sih? Oke. Ini adil gak buat dua-duanya? Tapi kalau misalnya kayak putus karena gak direstuin kayak gitu, berarti kan kemungkinan aja mereka tuh masih sama-sama cinta kan sebenarnya. Bisa jadi kan, Yeah. sama-sama cinta. Nah, akhirnya misalnya mereka putus terus masih temenan. Betul? Nah, itu tuh baik-baik aja apa enggak? Itu tuh disebut dewasa apa enggak? Apa sebenarnya itu malah kayak maksain aja sebenarnya? Wah itu serumit ini ya kisah cinta Gen Z ya. Yoy. Apa yang berbeda dari pacaran sama tidak dengan si
Kita sebut aja siapa nih, Yadi ini yang nggak direstuin nih, Yadi ceritanya. Yadi lah. Yadi, oke. Ketika sama Yadi kan putus gara-gara nggak direstuin. Iya. Tapi masih temenan sama Yadi. Iya. Oke. Yang berbeda apa antara pacaran sama temenan? Beda di mana? Ya status mungkin. Definisi status adalah? Ya mungkin kayak saling mengikat aja. Jadi kayak lo punya gue, boleh, gue punya boleh lo, sama kayak yang gitu. lain. Iya, kayak kalau misalnya kayak gitu kan, kalau pacaran kan katakanlah kayak gila, mengikat kompleks nih. Banget. Anjir, kompleks banget hubungan ini. Pacaran kan mengikat tuh. Jadi kayak otomatis lo boleh nih. Kita ya gak bisa sama orang lain. Tapi ada pacaran yang boleh juga. Open relationship. Iya, ada aja. Ada aja yang kayak gitu. Tapi kok kenapa orang bisa mau open relationship ya? Karena, jadi bercabang nih pertanyaannya. Karena kesepakatan aja kan. Yes. Buat gue cinta gue gak berkurang ketika lu sama orang lain. Buat gue cinta gue juga gak berkurang. Ya udah sama orang lain gak apa-apa gitu. Nah aku punya teman yang kayak gitu. Oh, terus aman-aman aja. Iya, namanya Idai. Ini beneran? Jadi dibalik gitu. Iya. Oke, pertanyaanmu adalah kalau temenan sama mantan tuh gimana? Oke. Buat aku selama dua-duanya saling sepakat bahwa ini gak ada apa-apa, itu make sense, dewasa sih. Tapi kalau yang satu masih nyimpan sayang, terus dia bilang aku masih sayang sama kamu, kita berteman aja. Tapi aku udah gak, kita gak bisa, tapi aku masih sayang, kita teman aja. Itu menurut aku salah satu pasti ada yang sakit hati ujungnya. Karena kamu masih bisa ketemu dengan orang lain, Yadi bisa ketemu dengan orang lain. Desi, siapa namanya? Mawar. Si Mawar bisa ketemu dengan orang lain, tapi satu bilang nggak apa-apa deh kita coba. Begitu ketemu sama orang lain, satu sakit hati pasti. Nah sekarang tinggal menakar itu, antara Mawar sama Yadi. Ini akan jadi masalah nggak kalau ada orang lain masuk nih gitu? Kalau misalnya nggak ada masalah kok, karena gue udah selesai sama lu. Terus menurutku juga bakal jadi masalah kalau salah satu sih antara itu Mawar atau Yadi. Kayak misalnya Yadi belum ikhlas gitu kayak sama berakhirnya hubungan mereka gitu kan. Tapi si Mawar udah move on misalnya. Iya. Yadi nyimpen perasaan. Itu bakal jadi masalah gak sih ke pasangan si Mawarnya? Kayak gara-gara Mawar masih temenan sama Yadi. Oh iya pasti dong. Karena kan si Mawar tahu Yadi nyimpen perasaan itu kan. Berarti Mawar tidak fair kepada pasangannya dong. Oh iya sih. Karena Mawar tahu Yadi masih suka kan. Masih sayang gitu kan. Masih gak rela kan. Iya. Tapi nanti argumennya Mawar ke pasangan barunya, guanya gak apa-apa, Yadinya yang gak apa-apa. Lah tapi kan lu ada di tengah-tengah itu. Iya biasanya kayak gitu sih. Kayak aku kan udah biasa aja, aku kan sekarang udah pacaran sama kamu, itu dia aja yang masih nyimpen perasaan sama aku. Kayak gitu biasanya. Kalau menurut aku jadi gak fair ke pasangannya. Pasangan Mawar? Iya. Karena dia harus mengelola emosinya untuk tahu ini baik-baik aja, padahal si cowoknya suka gitu. Kecuali kalau emang udah gak ada apa-apa dari dua-duanya sih, buat aku gak ada masalah ya buat aku ya. Oke. Kalau buat aku. Kalau dua-duanya udah gak nyimpen perasaan? Iya, dan itu udah clear. Kalau misalnya dua-duanya udah gak nyimpen perasaan tapi pasangannya Mawar masih keberatan? Karena yang namanya hubungan itu adalah kesepakatan dua belah pihak untuk mencapai kebahagiaan bersama-sama. Maka menurut aku mending belain kebahagiaan pasangan kita. Oke, kompromi itu yang kakak bahas kemarin ya. Karena ini adalah hubungan kalian berdua. Oke. Nah Yadinya harus ngerti menurutku. Oke. Kecuali si Mawar ini tipe yang gak mau kehilangan perhatian. Kayak gimana maksudnya? Artinya kalau Yadinya gak ada, kok ada yang kurang ya. Padahal aku udah gak sayang. Kenapa tuh? Enggak beneran. Itu reaksi ya kan aja. Mawar. Iya, reaksi aku aja mendengar cerita Mawar. Artinya kecuali Mawarnya gitu. Mawarnya kayak, kalau aku nyebutnya tipikal orang yang gak mau kehilangan penggemar. Kayak, oh jadi selalu ada backup gitu. Bukan selalu ada backup, selalu ada orang yang ngasih attention. Selalu ada orang yang tahu, dia ngasih gue perhatian nih, gue masih penting nih gitu. Kecuali si Mawarnya dengan sadar gak mau kehilangan itu. Nah which is jadi gak adil buat pasangannya Mawar sebenarnya. Ya kalau mau kayak gitu mah berarti Mawarnya mending gak usah jalanin hubungan baru sama orang lain dulu gak sih? Iya. Kalau misalnya dia masih attach sama Yadi. Iya tapi kan ada aja orang-orang yang emang gak mau kehilangan perhatian dari banyak orang kan. Ada aja orang yang sudah punya pasangan tapi tetap ngejagain perasaan-perasaan orang yang suka sama dia. Atas dasar rasa senangnya dia mendapat perhatian-perhatian ini. Selingkuh dong? Masuknya selingkuh gak? Enggak serta-merta selingkuh. Kalau selingkuh kan ditanggepin. Tapi ini kan cuma dikasih, aku kasihan sama kamu kalau kamu capek gini. Aku baik-baik aja kok. Nggak ditanggepin. Iya. Tapi
amini bahwa lo ngasih gue perhatian dan gue oke nih gitu. Ada aja. Iya sih, ada aja. Ada aja. Makanya kadang waktu awal-awal tuh aku berusaha menghindari kenalan sama orang yang di sekelilingnya tuh banyak yang suka gitu. Oh iya? Tapi masih dijagain sama dia. Oh. Gitu. Aku menghindari. Makanya kan butuh PDKT kan untuk lihat tipikal cara dia bersahabat tuh kayak gimana sih. Kalau buat aku ya, semua ada di Mawar sih. Semua ada di Mawar untuk tahu Yadi udah selesai. Si siapa Sugandi satu lagi? Jadi Sugandi. Yadi sama Ucup. Ucup. Yadi selesai, Ucup selesai, udah. Mawar jadi bisa bilang ke kedua-duanya, Yadi lu udah selesai sama gue, yuk kita bareng-bareng lanjutin hidup kita. Ini adalah fase hidup kita yang kita tutup buku, let's move on. Berarti masuknya terlalu beresiko gak sih dengan masih temenan sama mantan tuh? Maksudnya kalau misalnya mau yang aman-aman aja mendingan kayak putus udah. Bener. Iya kan? Ya, karena gak bisa balik lagi kan. Gak bisa balik lagi karena perasaan tuh masih ada. Tapi ada aja orang yang bilang, aku masih bisa kok temenan sama mantan, ya silakan aja. Tapi kayaknya lebih enak kalau udah tutup gak sih? Kayak selesai nih chapter hidup gue, terima kasih atas kebahagiaan lu bagi sama gue. Tapi sayang karena ABCD kita gak bisa lanjut. Let's move on with our life. Gue akan cari yang lain. Makasih buat semuanya. Gitu. Makasih buat semuanya. Makasih ya buat semuanya. Gini. Makasih juga ya buat semuanya. Yang udah nonton. Thank you ya. Abis itu udah. Kita lanjutin hidup kita. Sama kayak kita SMP, SMA, kuliah kan. Terima kasih atas pelajaran selama perkuliahan ini. Udah dikasih sarjana, terima sertifikat, terima ijazah, ngelamar kerja. Udah, it's another chapter with our life. Sama kayak udah lulus SMA, udah coret-coret baju segala macam, gantung itu baju SMA. Makasih segala kenangan indahnya. Jadi memori saja. Iya. Tapi gue adalah orang yang berbeda dari 3 tahun yang lalu. Karena banyak yang kayak gitu. Maksudnya kayak gimana? Ya Dea yang sekarang dengan Dea yang 19 tahun itu orang yang beda kan? Iya. Iya kan? Ya artinya kalau orangnya beda, mungkin si pasangan yang nemenin kita dari awal tubuhnya juga udah beda kan? Dengan masing-masing pemikiran yang beda dan akhirnya nggak bisa cocok tuh. Ya udah, time buat move on untuk mencari orang yang cocok di saat yang sekarang gitu. Atas kesepakatan bersama ya. Bukan artinya malah jadi selingkuh and the gang gitu. Itu. Menurut aku sih Mawar harusnya bisa cukup bijak untuk tahu boundaries dia juga. Tahu batasnya. Apalagi ada 2 tuh, Yadi sama si Ucup tuh. Iya sih. Tapi itu masalah Yadi. Ucup masalahnya apa nih? Enggak sih, kalau sama Ucup kayak gitu. Nah, kalau misalnya sama si Yadi itu kayak si Yadi itu masih nyimpen feelings sama dia. Tapi kalau Ucup udah baik-baik aja. Kayak ya udah Ucup udah punya pasangan yang baru, Mawar punya pasangan yang baru, tapi mereka masih kayak ya bukan yang kontak yang sering gitu loh, bukan yang kayak ya misalnya kalau misalnya ulang tahun ngucapin terus kayak nyantai kayak gitu. Kalau misalnya nongkrong banyakan aman, gak ada gimana-gimana gitu. Ya kayak gitu sih kalau sama Ucup. Tapi sering apa Mawar pergi sama Ucup? Oh gak sering. Oh cuman kasih. Ya kayak temenan biasa aja, gak deket banget, tapi juga bukan yang temen yang jauh. Ya itu gitu. gak masalah sih kalau kayak gitu. Ya. Apalagi Ucupnya gak ada perasaan kan. Ya dan pasangan Mawar dan Ucup tuh juga nyantai aja, tahu gitu. Mereka kayak putus terus gak yang blok-blokan segala macam kayak gitu, biasa aja. Gitu. Rasanya yang paling berbahaya adalah ketika salah satu diam-diam masih sayang sih. Iya. Nanti ada ketidakrelaan di situ, ada rasa persaingan di situ. Nah tapi kalau misalnya kayak putus, kita mau putus menjaga jarak sama mantan, terus milih opsi buat kayak ngeblokir semua sosial media dia kayak gitu-gitu, itu termasuk gak dewasa apa gimana? Karena banyak banget yang kayak misalnya kok diblok sih, kayak gak dewasa banget sih lo kayak gitu-gitu. Kita kan udah kenapa masih harus bla 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 gitu. Aku nggak terlalu paham ya kalau yang soal blok itu bagus apa enggak. Tapi rasanya paling bener kalau selesainya ada closure aja sih, kayak ya udah gitu. Ya closure sih. Ya kalau blok kan kayaknya kayak nggak ada closure aja kan. Ya kalau misalnya kayak nggak ditutup gitu chapternya. Kalau di blok kan kayak gue kesel sama lu nih gitu. Kalau misalnya closure tapi sambil kayak ngegas gitu dua-duanya. Terus tapi jelas tuh misalnya kayak berantem gitu. Kayak misalnya putusnya tuh berantem kayak ya udah lo kalau mau misalnya kayak gini kayak gitu. Terus udah putus nih, clear, putus. Blok kayak gitu. Kalau buat aku ya, hidup tuh terlalu singkat untuk punya musuh sih. Kalau ngeblok itu berarti kan ada permusuhan ya. Tapi gimana kalau misalnya dari POV? Karena kalau misalnya
mawar nih. Mawar lagi nih. Mawar lagi. Emangnya bermasalah nih mawar nih ini. Terus sebelum lanjut nonton videonya, gue mau kasih tahu kalau membership YouTube Raditya Dika telah dibuka. Buat yang mau ikutan support channel ini bisa dengan klik tombol join. Nah, kalau kalian pakai iPhone bisa dengan masukin link ini di browser kalian. Harganya 19.000 per bulan dan semua member bisa dapat badge khusus member dan emoji khusus member. Dan video khusus member sebulan sekali di awal bulan. Dimana gue akan menceritakan behind the YouTube Raditya Dika, kayak cerita-cerita behind the scene dan rencana YouTube ini ke depannya. Gue tag sendiri langsung dari ruang kerja gue. Ternyata yang jangan Cak, papa habis makan juga, Cak. Highlightnya juga adalah Jackson Wang sih. Dan lucu banget karena dia ekstrovert banget ya. Sementara gue introvert banget, mentok gitu ya. Itu aja, jangan lupa join dan selamat lanjut nonton. Karena kalau si Mawar tuh ngerasa ketika dia udah putus nih, kayak misalnya dia tuh langsung hapus semua foto-foto si Mawar dengan mantannya. Oke, atau di archive biasanya. Hapus sih. Hapus, oke. Legit hapus. Oke, hapus. Nah, hapus udah gitu sosial media tuh bisa dia blok. Karena si Mawar kayak pengen nggak mau lihat muka dia. Tenang aja, iya. Kayak ya mungkin masih ada sakit hati atau misalnya kayak gimana gitu, gak mau ngeliat ada muka si. Nah, berarti kan putusnya sakit hati kan? Putus sakit hati kan berarti nggak ada selesai kan? Kayaknya paling bagus kalau selesai sih menurutku. Sehingga kalau suatu saat ketemu lagi di jalan masih bisa kayak, apa kabar? Baik. Oh iya, gimana semua baik gitu loh. Kayak takarannya itu sih, ketika kamu bisa papasan di jalan, terus kayak, oh iya, ya itu kayak takaran yang putus yang baik tuh menurut aku kayak gitu. Kayak udah selesai, tapi kalau suatu saat ketemu di mall gitu, kayak gitu, masih gitu. Bukan yang, dia lagi gue lewat situ kali ya gitu. Menurutku takarannya itu sih. Oke. Nah tapi kan aku nggak bisa berbicara untuk banyak orang ya, karena ada aja yang dianya dibikin sakit hati kan. Kayak pasangannya selingkuh lah atau apa segala macam ya kan bisa aja kan. Nah cara dia bereaksi kan bisa macam-macam tuh. Dengan ngeblok gara-gara sakit hati ya bisa aja. Tapi kan tetap gak ada closure kan ujungnya kan. Masing-masing orang menyelesaikan hubungan mereka dengan caranya sendiri-sendiri. Ya. Tapi aku gak bisa ngejudge untuk bilang bahwa itu tidak dewasa atau tidak. Karena kita gak pernah dalam posisi diperlakukan seperti apa dengan orang ini gitu loh. Beda-beda juga ya tapi. Iya, jangan-jangan cara dia bereaksi terhadap patah hatinya adalah dengan ngeblok. Karena dia udah sesakit itu kan kita gak pernah tahu. Dia butuh waktu untuk memproses apa yang terjadi dengan diri dia dan hubungan dia gitu. Karena tadi aku baru dapat cerita lagi. Aduh, ada orang nih. Ternyata pasangan dia tidak seperti yang diharapkan. Bukan, selama ini diperlihatkan. Maksudnya? Ternyata kerjaannya palsu. Ternyata suka bohongin orang. Tapi kalau sama dia udah pacaran nih, kelihatannya sangat baik hati gitu. Ternyata di belakang ini banyak yang bilang, ternyata lu ditipu. Diomongin, ini dia tukang nipu, duitnya pakai buat nipu. Nah itu kan sakit hati tuh pasti tuh. Kayak anjir gue dibohongin. Nah mungkin kalau itu ngeblok jadi masuk akal gitu loh. Karena gak bisa dapat closure juga udah keburu. Udah lu sana gitu loh maksudnya. Kayaknya itu yang paling menentukan sih. Responnya sewajar apa. Rasanya kalau udah sampai digituin orang ngeblok kayaknya wajar sih. Iya, wajar banget sih. Cuman kalau aku pribadi, karena aku pernah lah, bukan soal cewek ya, pernah lah dikecewakan oleh orang. Dikecewakan tuh bisa macam-macam ya, bisa ditipu, bisa pernah lah. Aku pernah ngalamin itu. Tapi aku tipe yang kalau aku digituin, aku tidak mau berhubungan lagi sama orang itu selama-lamanya. Dengan cara aku menganggap dia tidak ada. Jadi yang lebih parah dari membenci orang adalah dengan menganggap dia tidak pernah ada wujudnya. Itu yang lebih menyakitkan daripada dibenci menurutku, untuk dianggap tidak ada. Jadi itu adalah level dimana tertinggi aku ngerasa kesel. Ketika aku menganggap dia tidak ada keberadaannya di dunia ini. Karena aku pernah ditipu dia, katakanlah gitu. Nah sehingga ngeblok jadi nggak ada dalam kepalaku untuk ngeblok orang ini. Yang penting orang dia nggak ada, ngapain gue blok? Gitu loh maksudnya kalau aku. Iya keren aja. Kenapa keren? Gak apa, aku baru kepikiran aja kayak gitu. Bener kan? Ya? Iya, yang lebih menyakitkan dari dibenci orang adalah dianggap tidak ada. Itu lebih sakit. Karena bahkan dalam pikiran kita aja dia gak ada di situ tuh. Gak ada. Iya. Karena gue gak mau ngasih lo ruang di kepala gue. Udah, GG anjay. Wah, ya, tapi artinya apa? Artinya kalau kayak gitu gak usah sampai blok kalau aku. Aku gak akan ngeblok orang-orang ini. Kalau misalnya udah kesel banget gitu ya. Ya udah gak ada aja.
Udah. Kalau ngeblok kan masih ngasih ruang di kepala. Iya benar. Ada effort. Masih dipikirin. Iya. Masalah ngapus foto ya udah, hapus mah hapus aja. Kan itu kan bagian dari meniadakan keberadaannya, katakanlah gitu. Iya betul. Iya. Tapi kalau sampai ngeblok tuh kayak kamu masih ngasih ruang itu. Apalagi masih ngomongin. Misalnya udah 3 tahun, misalnya 3 tahun sakit hati, datang ketemu orang, dulu tuh dia sama, nah itu kan kayak masih kepikiran. Iya, nggak usah lah dikasih tempat lah gitu, lanjutin hidup aja. Kalau buat aku, nah artinya dengan si 2 orang ini ya kalau emang putusnya dapat closure yang baik ya mungkin tinggal dilihat aja gitu. Siapa yang masih sayang mendingan kita jarakin gitu menurutku sih. Karena kan siapa tahu si Mawar punya datang orang baru dalam hidupnya. Terus dia ngelihat kayak Mawar kok masih dekat sama si Yadi ya gitu. Malah jadi nggak pengen. Pertanyaan terakhir. Okay. Masih berkaitan sama pembahasan tadi. Kamu bener-bener deh si Mawar ini nih. Mawar. Iya Mawar. Tapi ini gak ada hubungannya sama Mawar. Oke. Aku kepo aja. Oke. Menurut kakak, kalau misalnya orang yang selingkuh itu wajar gak dimaafin atau dikasih kesempatan lagi? Apa kayak kan selingkuh itu penyakit katanya, udah benar-benar nggak bisa berubah gitu. Tapi banyak juga orang di luar sana yang ngasih kesempatan ke pasangannya buat ya udah boleh gitu. Aku sih ngerasa di luar itu semua ya. Ada peribahasa dari Australia. Katanya jangan beli sepatu di toko kiwi. Atau sebaliknya, jangan beli kiwi di toko sepatu. Kamu tau kiwi gak? Buah kiwi yang ada bulunya. Tahu. Aku biasa makan sama kulit-kulitnya tuh. Gak tahu sih. Enak. Coba deh. Nah, artinya kalau milih pasangan, kalau tahu ada yang gak disuka, ya udah gak usah sama dia. Itu argumen dari si peribahasa itu. Ini di luar semuanya. Jadi kalau gak suka pasangan yang bangunnya siang, ya jangan dipacarin. Ya, kalau gak suka pasangan yang kayak gini ya jangan diinin. Kalau merasa punya, kalau kamu ngerasa dia, kalau kamu bisa menerima bahwa dia punya kesempatan buat tumbuh, suatu hari dia bisa bangun pagi, yang selama ini bangun siang terus dia bangun pagi, ya nggak apa-apa, coba aja dijalanin. Tapi jangan kecewa kalau itu terjadi lagi. Itu takarannya gitu. Makanya kalau PDKT mending lama aja buat lihat dia kayak gimana. Cara dia memperlakukan pelayan. Jangan-jangan dia ketus. Mau gak sama punya pasangan orang yang ketus sama pelayan. Kalau dia apa dikit marah. Mau gak punya pasangan yang kayak gitu. Nah kamu kan punya kriteria-kriterianya sendiri. Mau punya pasangan yang kayak gimana. Jadi itulah. Tapi ya jangan pernah ngarep orang bisa berubah segitunya gitu. Tapi bisa berubah. Ya kalau aku dalam konsep bahwa kayak aku nikah sama Nisa ya karena aku terima Nisa ya emang kayak gitu aja orangnya gitu loh. Nah yang jadi celaka adalah orang punya harapan dia akan berubah gitu. Itu jangan justru. Kalau kamu ngeset ekspektasi ke orang setelah berlebihan ya itu ujung dari sakit hati karena kita ekspektasinya berlebihan ke orang itu. Iya sih. Gitu. Dalam kasus apapun ya, mau selingkuh lah, mau apa segala macam. Iya. Kalau emang pernah sekali ya udah nggak usah gitu misalnya. Pertanyaan tambahan apa? 1. Pertanyaan tambahan. Kakak setuju nggak kalau level tertinggi dari mencintai seseorang itu adalah merelakan? Kamu dapat dari mana sih yang kayak gini-gini nih? Tadi di WC kepikiran. Level tertinggi dari mencintai adalah merelakan. Iya aku setuju. Rela untuk menerima dia apa adanya itu 1. Oke. Rela kalau dia sama orang lain, nah ini perdebatan nih. Tunggu ya aku pikirin dulu ya. Rela kalau dia sama orang. Nah ya itu tuh banyak tuh yang kayak gitu. Level tertinggi mencintai seseorang dan merelakan. Oh oke. Aku tahu. Aku setuju karena kalau kita sayang sama orang dan suatu hari kita gak jodoh sama dia, kita punya harapan dia lebih bahagia di luar sana. Itu kayaknya betul level tertingginya itu. Jadi sama kita dia nggak bahagia tapi semoga mungkin aja kamu sama orang lain kamu jauh lebih bahagia gitu. Iya, dan it's okay. Itu level tertinggi mencintai betul. Tapi aku curiga kata-kata itu dipakai untuk orang-orang yang memang sering ditolakin cewek atau cowok. Kenapa? Karena dia merasa lebih hebat kan kayak
Oh gue gak apa-apa ditolak dia. Ini level tertinggi. Padahal emang gak dapet aja. Padahal emang gak dapet aja. Tapi hidup aku itu ya dulu ya, itu penuh dengan penolakan, betul. Dan aku banyak dalam posisi-posisi yang kayak gitu. Oh yang kayak gak apalah aku merelakan dia gitu. Dari SD naksir cewek, ditolak sama cewek. Dibilang norak sama cewek. Baru mau deketin doang udah diketawain sama temen-temennya. Kayak ngerasa, kayak bilang bahwa lu tuh gak nyadar ya lu gak pantas gitu loh. Oh. Iya benar. Sebagai anak yang paling culun di sekolah kan. Tahulah aku adalah punya momen-momen itu. Dan pernah ada momen dimana aku sempat ngomong gitu juga. Ke teman-teman, ke diri sendiri. Bahwa gue gak apa-apa kok dia sama orang lain. Karena gue ngerelain dia. Gue sayang sama dia. Jadi gue rela dia sama yang lain. Tapi pernah gak kakak yang di hubungan terus ya itu tadi gak bisa lanjut. Terus akhirnya kakak kayak yaudah kakak ngelepasin dia aja. Kayak gitu. Tapi itu adalah bentuk cinta kakak ke dia gitu. Kalau konteksnya naksir sih sering banget. Karena gak pernah dapat kan dulu. Tapi kalau udah jadi pasangan enggak? Kalau jadi pasangan enggak sih. Maksudnya pasti selalu ada diskusi yang masuk akal gitu. Dengan alasan macam-macam ya untuk hubungannya berhenti ya. Tapi kalau aku ngerasa justru aku banyak ngalamin momen itu ketika naksir cewek. Dulu naksir idola di sekolah, anak geng paling populer di sekolah. Terus kita ngerasa kayak kayaknya gue nggak dapet deh gitu. Terus ya udah gue relain dia. Itu pernah. Aku pernah ngelihat yang kayak di X gitu yang lagi rame misalnya kayak misalnya udah pacaran lama, terus udah gitu si cowoknya ini belum bisa ngelamar ceweknya kayak gitu. Udah pacaran lama nggak bisa ngelamar. Iya belum bisa ngelamar. Ya mungkin karena belum ada budget segala macam kayak gitu. Aku mau memantaskan diri. Iya, tapi tiba-tiba si cewek dijodohin. Aduh anjir sama cowok. Ada lagi teman gue kayak gitu. Sama cowok yang katakanlah mungkin lebih mapan dari pacarnya kayak gitu. Terus di situ akhirnya dia harus merelakan pasangannya. Itu menurut kamu gimana? Tapi kalau misalnya aku di posisi kamu di posisi cewek deh. Oke. Aku nggak tahu sih, entah itu mungkin karena ya entah kadang kan orang tua kan mau yang terbaik mungkin buat anaknya tahu kayak gitu. Cuman kalau misalnya soal perasaan kayaknya nggak bisa bohong ya kalau misalnya kita emang sayang sama pasangan kita, bukan terus sama kamu gimana sebagai yang ini. Cewek dilamar cowok yang sangat mapan ini? Terima nggak tapi? Aduh aku bingung lagi. Iya kan? Bingung banget sumpah. Iya kan? Tapi ada juga yang mungkin berpikir kayak realistis gitu, kayak ya udah kalau misalnya ya gue jelas gitu sama misalnya pacaran udah 10 tahun gitu. Lu gak nikahin gue, terus yang ini kayak mapan dan ya udah mau nikah kayak gitu. Tapi banyak aja loh Kak yang ada aja yang dia ngambil tawaran tersebut terus pisah dengan baik-baik. Segala alasan ya. Dengan segala alasan betul. Dan mungkin pasangannya juga kayak ya udah deh kalau misalnya laki-laki itu bisa kasih kamu kehidupan yang lebih baik ke depannya, nggak apa-apa. Tapi ada cerita lain. Aku punya teman stand up comedian, nggak usah aku sebut lah orangnya. Ada teman stand up comedian, dia sama pacarnya, tapi memang pacarnya belum dilamar-lamar juga sama dia. Suatu hari hubungan mereka jadi nggak jelas, pacarnya ini dilamar sama orang lain yang lebih mapan. Nah dia masih stand up comedy lah, kadang ada job, kadang enggak. Terus waktu itu dia cerita. Dia datangin itu cewek, dia bilang nggak, gue maunya sama lu, gue akan jadi yang terbaik buat lu. Dia bilang kayak gitu. Dan habis itu mereka nikah, karirnya naik. Jadi artinya ada juga cerita di mana si cowoknya langsung kayak, oke, dia dilamar orang yang lebih mapan, gitu. Gue akan jadi lebih mapan dari dia. Iya. Gue akan datang, percaya sama gue buktiin, pegang tangan gue, kita bareng yuk. Saat ini gue belum siapa-siapa dibandingin dia. Tapi kasih gue setahun 2 tahun gue akan jadi lebih dari dia. Dan terbukti. Dan berarti mereka sekarang sama-sama. Hah? Oh itu boleh aku tanya. Oh iya. Nanti aku jawab setelah kamera mati. Oke. Enggak, tapi berakhir baik sih. Maksudnya akhirnya berakhir indah aja gitu. Oke. Gitu. Tapi ada juga kayak gitu. Nah kayaknya semua tergantung ceweknya juga sih. Ini dunia ini segitu kompleks, dimana kita nggak bisa ngomong mana yang ideal, mana yang realistis. Maksudnya kita harus bisa bedain mana yang ideal, mana yang realistis gitu. Nah, karena semua orang punya hidupnya sendiri, semua orang punya pemikirannya sendiri. Sehingga kadang kalau aku lihat di X ada yang kayak gini,
Ada satu dihujat, satu enggak. Ada satu debat, satu enggak. Karena kita gak pernah dalam posisi dia. Kita gak pernah tahu dilemanya apa sampai nerima yang mapan. Iya benar. Dilemanya apa sampai nolak yang mapan. Ada aja orang yang nolak yang mapan, balik sama pasangannya yang lama yang belum jadi apa-apa, terus dikata-katain kan, bego banget lu gini-gini, mending cowoknya buat gue kan gitu kan. Tapi kita gak pernah dalam posisi itu kan. Betul. Makanya kadang aku kalau ngeliat yang kayak gitu-gitu, aku selalu berusaha memposisikan yang bikin gue bahagia dan yakin tuh apa. Karena kita yang ngejalanin. Nah kamu kalau jadi perempuan dalam posisi itu yang harus kamu tanyain. 5 tahun ke depan gue bahagia gak dengan pilihan gue gitu kan. Kalau gak menikah hanya karena dasar lain selain kebahagiaan, jangan-jangan jalannya gak panjang gitu. Iya gak? Benar sih. Iya gitu. Anyway, ini pertanyaan kamu selalu deh soal cinta-cinta ini. Emang Gen Z ini ya dilemanya ya selalu kayak gini ya? Soalnya kadang aku juga pernah ditanyain kayak gitu. Sama kayak mantanku atau pas lagi pacaran gitu. Gimana kalau misalnya nanti tiba-tiba ada yang lamar kamu gitu? Jawaban kamu adalah? Gak tahu lagi aku. Gak tahu, tergantung mapannya segimana ya. Definisi mapan gimana ya nih? Kan, tapi banyak juga cewek-cewek yang dia, enggak aku gak mau dijodohin. Aku bakal temenin kamu. Sampai kamu nanti mantap. Misalnya kamu jawab gitu. Terus datang cowok nih. Tapi bundaku gak setuju gitu, gimana ya misalnya? Nah makanya, misalnya kamu jawab gitu. Datang satu cowok nih. Ganteng. Baik. Perhatian. Punya 200 hotel di Indonesia. Sebulan kamu mau dikasih uang belanja bulanan 2 miliar lah. 2 miliar. Damn. Gimana? Itu yang cowok yang dijodohin sama aku? Iya. Cocok banget. Cocok banget. Oh cocok banget? Cocok, sebanget-bangetnya cocok. Gas kalau cocok. Ya kan kakaknya udah mau cocok banget ya. Udah berarti. Tapi kan gak ada itu kayak ini udah lebih lama. Ini nemenin aku dari dulu gak? Oh itu pasti ada pertimbangan lah. Tapi tetap gas. Bingung kan? Bingung kan? Emang bingung. Bingung tahu. Aku diskusi sama bundaku dulu. Bunda kamu bilang gas. Kayak bundaku juga gas sih. Iya susah sih. Makanya kita nggak pernah bisa ngejudge orang karena kita nggak dalam posisi dia. Tapi kadang juga misalnya di posisi kayak gitu, si ceweknya kayak, aduh, aku berharap cowok itu kamu kayak gitu. Bisa aja kan? Kasian juga tapi cowoknya denger itu ya. Serba salah ya? Serba salah sih. Coba nih kita tanya kayak nonton. Iya. Kalau kalian cowok atau cewek lah ya, dua-duanya lah ya. Tapi kalau dilamar mah cewek. Kalau misalnya dilamar, tiba-tiba dilamar cewek. Cowok nggak ada yang dilamar? Jarang banget kan? Maksudnya cowok dideketin lah sama cewek yang bisa ngasih 2M sebulan. Hubungan enak yang aneh. Jadi bapak rumah tangga. Ya. Jadi bapak rumah tangga. Tapi udah punya pasangan yang lebih lama. Tapi paling cocok. Tapi kadang kayak gitu cowoknya yang disalahin loh. Cowoknya kayak, lu gak setia lu. Tapi kalau cewek kita masih agak kayaknya realistis. Iya gak sih? Apa gak juga? Iya. Iya ya? Yaudah pada kasus yang tadi deh. Iya. Kasus yang tadi kira-kira orang milih yang mana? Tinggalin di komen deh. Iya. Karena aku gak tahu. Bantu Mawar memilih. Mawar.